Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dari 10 IPS 1, 10 IPS 2, dan 10 IPS 3. Semoga kalian selalu sehat dan tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari pengendalian sosial. Pada hari ini kita akan mempelajari metode penelitian sosial. Nah, selanjutnya Kakak akan jelaskan lebih lengkap lagi mengenai metode penelitian sosial. Untuk indikator materi pada pertemuan hari ini yaitu adalah siswa dapat menjelaskan pengertian penelitian. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis penelitian sosial. Nah, yang pertama nih ada pengertian penelitian. Biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini apa? Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana memecahkannya? Itu apa? Nah, biasanya manusia itu selalu berusaha mencari jawaban dan berusaha mendapatkan pengetahuan yang benar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Salah satu caranya untuk mendapatkan jawaban yang benar yaitu dengan melakukan penelitian. Nah, di sini kita masuk kata penelitian. Kata penelitian ini adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris yang yaitu adalah research yang berasal dari kata atau kembali dan to search yaitu mencari. Jadi research itu berarti mencari kembali suatu pengetahuan. Jadi jika disimpulkan, penelitian itu merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Mungkin lebih singkatnya yaitu adalah penelitian ini dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Selanjutnya, di sini kita masuk ke jenis-jenis penelitian sosial. Yang pertama ada berdasarkan tempat pengumpulan data. Nah, ada laboratorium, perpustakaan, dan lapangan. Laboratorium itu dilakukan di tempat khusus, jadi penelitiannya dilakukan di tempat yang khusus dan menggunakan alat untuk percobaan. Contohnya, seperti penelitian tentang suatu penyakit. Kemudian selanjutnya perpustakaan. Nah, perpustakaan ini penelitian yang menggunakan perpustakaan itu mengumpulkan datanya dari informasi yang ada di pustaka. Contohnya datanya itu bisa didapat dari majalah, dari buku, koran, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Kemudian lapangan. Nah, lapangan ini penelitiannya dilakukan di kehidupan sekitar kita. Contohnya seperti penelitian mengenai tawuran pelajar. Next, ada jenis-jenis penelitian sosial berdasarkan tingkat analisis yang direncanakan. Yang pertama, ada deskriptif. Jadi deskriptif ini penelitiannya itu ingin memberikan gambaran suatu informasi yang sudah ada atau fenomena tertentu. Jadi si deskriptif ini dia itu lebih ingin mendalami suatu kasus atau fenomena tertentu yang sebelumnya sudah ada, kemudian diberikan gambaran atau penjelasan kembali. Yang kedua ada penelitian eksploratif. Penelitian ini itu ingin mendapatkan informasi mengenai masalah atau keadaan yang jarang atau bahkan belum pernah diteliti. Yang ketiga, ada penelitian prediksi. Penelitian ini itu yang berusaha menggambarkan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan atau di masa yang akan datang nantinya. Jadi sebenarnya kasusnya ini atau kejadiannya ini itu belum terjadi, tetapi dengan melakukan penelitian prediksi itu si peneliti memberikan gambaran yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada penelitian eksplanasi. Nah, penelitian ini itu berusaha menganalisis suatu hal untuk menjelaskan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya, ada jenis-jenis penelitian sosial berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang pertama, ada penelitian kuantitatif. Nah, penelitian ini itu memfokuskan pada jumlah data yang dikumpulkan, seperti data jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, yang kemudian dianalisis secara statistik atau seperti hitung-hitungan. Nah, biasanya penelitian kuantitatif itu menggunakan teknik survei. Jadi ingat ya, kalau
kuantitatif itu menggunakan statistik. Kemudian yang kedua, penelitian kualitatif. Nah, penelitian ini memfokuskan pada kualitas atau kedalaman suatu data yang dikumpulkan. Penelitian ini tidak dianalisis dengan statistik. Kemudian teknik yang digunakan adalah wawancara. Jadi berbeda ya antara kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif itu dianalisis menggunakan statistik, tapi kalau misalkan kuali itu tidak dianalisis dengan statistik. Selanjutnya, ada jenis-jenis penelitian sosial berdasarkan metode penelitian. Yang pertama ada penelitian historik. Nah, penelitian historik ini, peneliti itu meneliti suatu peristiwa yang ada di masa lampau. Yang kedua, ada penelitian survei. Penelitian ini itu bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket kepada yang ingin diteliti atau yang berkaitan dengan kasus atau kejadian yang ingin diteliti. Yang ketiga, ada penelitian eksperimen. Nah, penelitian ini, si peneliti itu merekayasa dan mengontrol situasi yang alamiah menjadi buatan dengan menyesuaikan tujuan penelitiannya. Kemudian yang terakhir, ada penelitian observasi. Tujuan penelitian observasi ini adalah untuk mendapatkan data yang konkret atau benar secara langsung di lapangan. Jadi si penelitinya itu secara langsung terjun ke lapangan di tempat fenomena tersebut terjadi. Seperti itu ya adik-adik. Sekian penjelasan tentang metode penelitian sosial yang sudah Kakak jelaskan. Kakak harap kalian sudah memahami ya dari materi yang sudah Kakak jelaskan hari ini. Nah, selanjutnya Kakak akan lanjutkan ke tanya jawab di WA grup ya. Kakak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum kalian pahami atau sebaliknya kakak yang akan tanya kepada kalian jika memang tidak ada yang ditanyakan. Nah, untuk itu kalian tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan ya. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.